tetap tetap isi semangat aja terus. Soalnya kan kalau usaha mah kita harus semangatin diri sendiri ya. Kalau kitanya nggak semangat nanti gimana kejualannya gitu, jadi males-malesan takutnya. Aku juga pernah susah gitu sampai kayak harus bayar tagihan kain, tagihan jahit, tagihan apa, tapi penjualan kurang gitu. Ya dengan sholat dan sabar kan disuruhnya salah satunya itu ya. Insya Allah. Video ini didukung oleh Nice Hijab, simply elegant and syar'i. Assalamualaikum nice friends, jumpa lagi di Nice Sharing. Di Nice Sharing kali ini kita akan mewawancara salah satu narasumber, yaitu owner dari salah satu fashion anak Jepang ID, yaitu Teh Dian Yulia. Kita cari tahu ya bagaimana sih cerita awalnya beliau membangun bisnisnya, lalu tips untuk menghadapi masa-masa krisis seperti sekarang ini. Oke, nanti kita sharing ya, kita tanya-tanya Teh Dian awal mula beliau membangun bisnisnya itu seperti apa. Oke. Assalamualaikum Teh Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk ya Teh? Enggak juga sih, ini tapi biasanya sama yang ngasuh. Oke. Boleh tahu dong Teh, bercerita itu Jipak itu sudah berapa tahun? Oh, udah lama, dari tahun 2009 sebenarnya. 2009. Iya, jadi sekitar udah ada 10 tahun. Berarti udah lumayan lama. Dari awal berarti produknya nggak langsung produk anak ya? Iya betul, nggak langsung produk anak. Pertamanya kebanyakannya kita jualan produk yang cepet ya, yang cepat perputarannya, dan baju dewasa kalau dulu kayak gitu. Lalu beralih ke fashion anak itu sejak Beralih ke fashion anak itu dari tahun kemarin kira-kira. Jadi masih baru mungkin setahunan lah. Kenapa Teh alasannya? Kok kenapa beralih ke fashion, khusus fashion anak? Sebenarnya sih waktu itu aku sama suami itu jadi ceritanya kami khawatir dengan baju-baju desainnya Jepaf, takutnya kalau untuk dewasa terlalu cantik, terlalu lucu gitu. Tapi kalau anak-anak kan mungkin masih nggak masalah, apalagi kalau di bawah 10 tahun dan bisa agak-agak lebih bebas berkreasi gitu, mau dikasih. Karena alasan syar'i ya. kira-kira begitulah kira-kira. Oke. Pada awal itu membangun bisnisnya itu kendalanya apa Teh? Kan nggak langsung begitu buka, nggak langsung punya pelanggan gitu kan? Itu jatuh bangunnya seperti apa? Jadi pertama memang yang penting itu kan nyari dulu, bahasanya kolamnya ya, nyari dulu yang memang pasarnya kita, yang cocok sama kita, mereka cocok sama kita, terus harganya cocok. Nah kalau udah ketemu pelanggan gitu, jangan sampai kita ngecewain. Pertama sih itu ya, berikan yang lebih daripada ekspektasi mereka gitu. Soalnya dari situ nanti akhirnya bakal berkembang banyak gitu, kayak virus corona ini gitu ya. Dari satu orang dia bisa kasih tahu ke sepupunya, kasih tahu ke saudaranya, ke adiknya, akhirnya jadi banyak. Nah pertama sih bikin kolam itu yang mungkin memang agak-agak tidak instan, kecuali kita punya uang cukup banyak, mungkin iklan, endorse dan sebagainya mungkin bisa sih ya agak lebih cepat. Tapi kalau masih dananya terbatas, memang jangan berharap semalam langsung bisa laku banget gitu. Ada prosesnya.
Berapa lama teh sampai Jipaf itu banyak dikenal sama orang gitu? Jadi dia sampai rame gitu loh. Sebetulnya sih kebetulan waktu itu tuh aku waktu keluarnya tuh belum banyak online shop, jadi masih bahasanya aku masih gelombang-gelombang awal-awal ya, Iya. masih jalannya pakai Facebook, tapi Facebooknya masih yang personal, mereka Oh, belum iya. bikin yang page. Fanpage Oh, belum ada fanpage. Iya, jadi masih cuman sekitar berapa ya, 5.000 orang ya temennya tuh. Nah kita tuh bikin sampai Jingle Puff Butik 4 gitu, karena terus-terusan banyak yang mau gabung. Nah, jadi emang pertamanya sih lebih ke aku ngasih harga waktu dulu sih, gak ngambil untung banyak pertamanya itu. Terus layanannya usahakan super. Pokoknya kita bikin orang senang aja dulu pertama itu sih. Tuh. Oh ya, peralihan dari fashion dewasa ke anak itu kan marketnya juga follower di IG-nya juga kan beda ya teh. Terus tiba-tiba beralih ke anak itu gimana? Ada kendala nggak? Iya sih pasti kan pertama lumayan ya itu, soalnya kan biasanya orang-orang pasar kita yang ada di Instagram itu kan biasanya belanjanya yang barang-barang yang dewasa, bahkan dari umur kita tuh dulu banyaknya malah buat kayak ABG-an sama kuliah. Nah, terus tiba-tiba naik ke pasarnya anak. Kalau anak kan berarti umurnya tuh mungkin 24 ke atas ya, 24 sampai umur 40 tahun. Jadi beda banget memang pasarnya. Jadi follower kita juga di Instagram itu sehari itu yang unfollow dan yang follow itu bisa lebih banyak yang unfollow. Karena perubahan apa yang kita jual gitu. Agen-agen juga karena aku ada agen juga dari reseller ya, aku sih ngasih jeda sebenarnya sih agak-agak pelan-pelan perubahannya biar mereka sebisa mungkin kalau bisa sih barangnya agak-agak banyak yang udah habis juga gitu biar bisa tetap ngikutin gitu sih kira-kira. Memang agak sulit pertamanya tapi pas udah jalan alhamdulillah sih enak gitu. Solusinya gimana supaya kan banyak yang berkurang tapi juga akhirnya banyak juga yang mengikuti gitu. Strategi yang teteh lakukan apa? Waktu itu sih kita pastinya ya itu tuh kalau nggak salah aku masukin ke ini sih ke toko-toko offline hijab yang lumayan besar di Bandung, di kota-kota lain juga. Jadi untuk bantu pemasaran, untuk branding biar orang tahu tentang brandnya Jepaf ini yang anak ini. Nah ternyata pas dimasukin ke offline itu penjualannya tinggi banget alhamdulillah, sampai di si toko itu teh aku juara 1 penjualannya padahal baru gabung. Untuk bagian anak ya, padahal kan yang brand lainnya juga ada yang anak yang udah dari dulu gitu. Jadi ya mungkin pertama sih kalau mau berubah ya bikin konsepnya baik mungkin gitu. Terus kita pede juga ya bahwa ini memang ada kelebihannya dibanding yang brand lain, makanya bisa aku juga berani berubah gitu. Maklon apa udah sendiri? Masih sih, cuman udah kayak full kita yang ambil sih gitu kerjaannya, karena lumayan banyak juga gitu deh. Sistemnya berarti dropship apa namanya, distributor, reseller, agen reseller gitu ya teh sistemnya? Iya ada sih, ada agen dan resellernya. Tapi sebenarnya kita kalau sekarang lebih banyak menargetkan langsung ke retail sebetulnya gitu. Tapi kita membuka juga kalau ada yang mau untuk menjual atau bantu jualin itu boleh, nggak masalah. Soalnya kita kan sering pameran itu
kita suka ikut di Bandung tuh kayak Hijab Fest itu setahun kan 3 kali, ikut di Jakarta kayak IFW, ikut Inakraf, ikut di Makassar. Nah itu kan langsung ketemu sama customer ya, dan ternyata di daerah-daerah itu banyak banget yang alhamdulillah yang menyambut positif gitu, suka sama barangnya J-Pop. Makanya akhirnya endingnya banyak yang mau jadi agen reseller gitu. Itu kalau J-pop itu kan namanya Jingle Pop, itu khasnya itu tutu ya? Iya Betul lah gitu. iya betul. Awal ceritanya kenapa gitu punya ide tercetus buat fashion muslim tapi dengan ciri khas rok tutu itu gitu. Sebenarnya sih awalnya itu karena kalau saya memang sukanya teh yang lucu-lucu gitu bajunya tuh, terus yang princess yang cantik gitu ya. Nah terus saya lihat memang di pasaran itu kalau yang jualan yang pakai tutu sih kayaknya belum banyak yang kayak lumayan lucu. Banyaknya sih basic ya, masih polos. Kalau mau lucu biasanya kita beli yang impor kan. Oh iya. Yang itu impor baru bisa lucu-lucu gitu. Makanya saya kira ya di sini ada pasarnya, jadi saya cobain, alhamdulillah sih bagus gitu. Itu desain sendiri ya Teh? Iya, Nah, tapi mencoba untuk berbeda. Lulusan dari apa? Islamic Fashion Institute. Fashion Institute itu. Jadi semua desain sendiri gitu. Iya betul. Desain sendiri, soalnya kalau kita niru yang lain atau kita mau nyamain sama brand lain yang udah bagus ya, pasti kan di kepala orang udah nempel brand itu ya. Jadi lebih baik sih menurut saya kita bikin yang sendiri gitu, yang orang kalau ngeliat ini kayak baju J-Pop gitu. Itu saya berusaha bikin ke arah situ gitu, nggak nyari yang samaan atau mirip-mirip dengan yang lainnya. Karyawannya sekarang sudah ada berapa Teh? Nggak banyak kok di sini. Yang bantu-bantu itu berarti kalau total itu cuman ada 5 orang. Nggak terlalu banyak juga sih. Karena maklon ya? Ya kalau yang jahit sih bisa sampai mungkin sekitar 20 orang. Kalau yang jahitnya mah. Cuman kalau yang karyawan kantorannya yang ngurus kayak CS dan bagian bungkus-bungkus itu 5-6 orang lah kira-kira begitu. Ada apa? J-Pop ini keluar model barunya setiap sebulan sekali atau berapa lama sekali? Biasanya sih sebulan sekali. Kita itu suka ada yang barunya, atau kalau ada yang bestseller biasanya cuman kayak motif suka ditempelannya, sisanya diganti-ganti. Tapi kalau yang baru, kalau ada event kayak ini kan mau lebaran, nah terus saya keluarin yang barunya, ada yang namanya super dress, itu yang belakangnya ada kayak Superman gitu. Tapi itu dari bahan tutu glitter lah ya, alhamdulillah itu laku banget. Soalnya yang model-model yang kemarin J-Pop keluarin itu sudah lumayan banyak yang samaannya. Biasanya kalau laris terus banyak yang niru gitu ya Teh ya? Ya nggak apa-apa lah, berarti bagus. Menginspirasi orang lain gitu. Iya, lumayan lah. Terus ada ini nggak ke target ke depannya apa? Sudah ada offline butiknya begitu di mana Teh Bandungnya? Di Bandung itu kita ada di Jalan Dago, di Hijab Story. Terus di Jalan Banda itu ada di Umama Superstore. Terus kita juga ada di atas di Lembang, di di Floating Market Lembang, kita taruh di situ juga. Di Tasik di seberangnya Asia Plaza ada gitu. Oh, jadi konsinyasi gitu sistemnya, atau mereka itu agen atau
Iya betul, kalau yang itu maksudnya jadi konsinyasi. Udah ada berapa agen teh sekarang? Oh, kalau agen sih setahu saya tuh sekitar 70 orang. Ya, setahu saya belum ngecek lagi tambahannya berapa, soalnya terakhir-terakhir ini mau Ramadan lumayan ada yang nambah sebulan berapa orang gitu agen. Kan sekarang itu nggak semua nggak semua online store itu nggak semuanya rame ya teh. Kalau ya apalagi yang masih pemula, ada tips nggak teh buat para pemula itu ngadepin apalagi situasi seperti sekarang nih lagi bisa dibilang krisis ya. Ya, sebenarnya sih untuk saat ini J-pop juga saya juga sebenarnya bahasanya berjuang ya. Berjuang agar semua pegawai tetap kerja, semua penjahit tetap dapat kerjaan, karena sebenarnya nggak ada yang pasti kayaknya di saat corona ini. Cuman kalau untuk yang memang masih baru-baru ya sabar aja. Terus kalau masih misalnya punya budget, terus saya sarankan sih iklan Facebook atau Instagramnya dinyalain. Nah, soalnya sekarang tuh kayaknya dari organik agak-agak susah ya. Jadi lebih bisa dapat orderan dari yang si Facebook, Instagram itu kalau iklan kelihatannya sih saya seperti itu. Terus budget, kalau punya budget endorse yang cukup besar, mungkin saran saya sih kayaknya lebih ke iklan dibanding endorse kelihatannya, tapi nggak tahu juga ya. Terus yang pasti sih minta ke Allah ya. Itu yang ya yang kita usahain aja dah kan banyak lah ya pokoknya mah yang Allah janjikan gitu untuk kita. Kalau kita sabar, kita bertakwa, kan Allah ada yang bertakwa akan dibuka dari pintu yang tidak terduga gitu ya. Pokoknya tetap usaha aja dan optimis pastinya, soalnya Allah sukanya sama yang optimis bukan sama yang pesimis. Tetap isi semangat aja terus, soalnya kan kalau usaha mah kita harus semangatin diri sendiri ya. Kalau kitanya nggak semangat, nanti gimana kejualannya gitu, jadi males-malesan takutnya. Pernah nggak teh jika kita ini berada dalam titik yang paling rendah gitu, maksudnya buat pada saat awal-awal kayak gitu, atau gimana, pernah nggak ngalamin gitu? Masa-masa sulit gitu? Aku lupa sih masa, mungkin sekitar tahun 2015 deh seingat aku. Kalau nggak salah sih di kisaran tahun 2015 pas waktu zamannya Pilpres. Itu nggak tahu kenapa ya tiap Pilpres itu kayaknya situasi itu agak-agak panas. Kalau habis Lebaran kan biasanya Pilpres itu habis Lebaran. Terus panas, terus biasanya penjualan tuh anjloknya parah banget gitu. Nah itu pernah sih J-pop penjualannya anjlok banget, parah banget, sampai kita harus akhirnya mem-PHK karyawan. Jadi sekitar 10 orang kalau nggak salah itu yang saya keluarin. Nah itu berat banget sih, cuman ternyata udah berusaha beberapa bulan mengcover, harus bayar gaji semuanya, ternyata bulan-bulan berikutnya kayaknya nggak bisa lagi, jadi akhirnya kita offin. Nah itu disitu sih sedih banget ya, tapi tetap usaha aja, alhamdulillah bagus lagi gitu kan. Setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan ada kemudahan ya. Terus itu berapa lama itu teh masa sulit seperti itu? Terus cara bangkit lagi nya gimana? 6 bulan kali. Caranya sih ya tetap semangat aja kita, terutama tetap semangat, tetap optimis. Memang yang paling pertama sih kalau mungkin kita lebih introspeksi diri ya, bisa mendekatkan diri sama Allah. Mungkin ada yang kita hilaf, atau ada harta yang mungkin tidak berkah atau apa, bisa kita perbaiki. Nanti dari situ biasanya sih
ada jalannya lagi gitu. Nah, aku rasain ya. Kita juga nggak tahu, kayak aku sekarang kan nggak nyangka ternyata masker ini penjualannya alhamdulillah bagus. Ini tuh udah masuk kalau nggak salah minggu ketiga dan produksi tuh udah masuk sampai 5.000 piece si masker ini. Untuk penjualan baju anak itu untuk saat ini menurun atau Nah, tapi alhamdulillah baju anak juga enggak. Soalnya kemarin aku ngeluarin baju yang baru itu udah habis, yang warna-warna yang kayak pink, ungu, yang gitu yang best seller itu udah habis. Jadi tadinya tuh sama suami tuh kita udahlah tahan diri, nggak produksi lagi aja dulu ya, kita habisin aja barang yang ada, tadinya kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata penjualan si baju juga banyak gitu. Tiap harinya sampai barang-barang di kita tuh nggak ada lagi stoknya. Ya udah akhirnya kita bikin lagi, ngeluarin lagi modal untuk yang sekarang bulan ini, berarti insya Allah minggu ini udah keluar lagi restokannya. Gitu ceritanya teh. Kayaknya kalau baju aku lihat mungkin karena mau lebaran ya, jadi ibu-ibu masih considering untuk beli, terutama kalau orang-orang yang mungkin tidak terpengaruh dengan adanya corona ini ya, maksud tidak terpengaruh tuh bagian keuangannya gitu. Segmen yang mungkin menengah ke atas ya, yang bahasanya mereka di rumah pun penghasilan tetap mengalir gitu. Betul, di rumah pun penghasilan jalan terus, bonus ada terus. Itu kan tadi ada strategi strategi penjualan. Terus kalau biasanya kan ada amalan-amalan khusus gitu yang kita lakukan, mungkin bisa sharing sama kita. Cuman kan saya takut juga ya kalau saya cerita, jadi orang berharap kalau mereka melakukan itu akan mendapatkan yang banyak dari segi materi ya. Padahal kan yang saya tahu mungkin sebaiknya kalau kita melakukan kayak sedekah seperti itu kan sebenarnya bukan berharap ke dunia banget ya, soalnya nanti kita cuma melakukan dunia kan, padahal sebenarnya yang di sana lebih baik gitu kan, kata Ustadz gitu ya. Maksudnya jadi paling ya kita ikutin aja lah yang agama kita, agama Islam terus ya dijalanin, bertakwa dengan yang betul gitu. Ya pasti udah pada tahu lah yang marketing langit mah gitu ya, atau yang baik-baik yang dilakukan. Cuman ya kalau kita di sini belum dapat yang yang kita pikir kita mau dapat segimana gitu, padahal kita udah ini udah itu gitu ya, sabar gitu. Karena kan doa juga kalau untuk yang tergesa-gesa ya, yang nanya-nanya gitu, kok aku udah ini kok tapi kayak gini. Nah itu kan nggak bagus juga ya. Tetap aja udah usaha, percaya aja sama Allah, insya Allah yang terbaik untuk kita. Dan kalau kita ketemu yang susah, ingat di belakangnya pasti ada kemudahan. Sampai 2 kali disebutnya ya, ada kemudahan gitu. Intinya harus optimis ya teh, harus yakin ya. Yakin, karena ada hadis juga ya yang aku sesuai sangkaan hambaku ya, kalau nggak salah saya lupa, tapi itu dari hadis kunci iya kalau nggak salah, aku sesuai sangkaan hambaku. Jadi ya kita optimis aja, ya Allah pasti kasih kita yang terbaik. Kalau misalnya lagi sulit, aku juga pernah susah gitu, sampai kayak harus bayar tagihan kain, tagihan jahit, tagihan tapi penjualan kurang gitu ya. Dengan sholat jadi sabar kan disuruhnya, salah satunya itu ya. Insya Allah pasti bisa gitu. Iya teh, benar. Di masa-masa sulit ini buat mencari ketenangan ya itu ya, sholat dan sabar, juga optimis ya, betul. Soalnya kebanyakan ngelihat grup WA mah isinya banyak hoax, jadi stres sendiri gitu. Apalagi kita nggak kemana-mana, cuma di rumah aja gitu, jadi mau refreshing juga nggak bisa. Iya. Oh ya, itu kalau Jipap sendiri kantornya di rumah atau bisa? Iya betul, di rumah. Di rumah, di lantai satunya sih. Jadi biasanya kita kalau beraktivitas yang lainnya
eh, setengah lantai 1 dan lantai 2. Bagi Kalau lantai gimana teh? kenapa? Waktu Teh Dian antara pekerjaan sama waktu untuk sebagai ibu, sebagai istri gitu, bagi waktunya gimana? Sebenarnya sih kalau perempuan mah kan harusnya sih kita tidak ada kewajiban ya di sini ya. Jadi sebenarnya tergantung suaminya bolehin atau enggak. Kalau misalnya suaminya memang bareng-bareng kayak saya di sini kan, jadi kan Jadi insya Allah couple memang- planner ya Teh? Iya, jadi kan memang pasti saya diizinkan gitu kan di sini. Saya pakai kayak yang bantu-bantu asisten untuk. Oh iya, nih Bu. Saya jadi pakai asisten buat bantu-bantu jagain anak-anak saya. Jadi di jam kerja kayak gini kan semuanya WFH. Jadi di Jepang di sini perlu bantuan orang. Saya bisa bantuin di jam kerja. Tapi setelah itu ya sebisa mungkin sih kalau bisa HP itu ditaruh. Jadi soalnya HP itu benar-benar bisa jadi bahasanya pengganggu ya, distract banget deh kalau kita lagi sama anak. Iya betul. Jadi kan bahasanya kayak aduh tapi mama harus ini tapi harus itu gitu. Nah itu bisa ngeganggu banget. Kalau bisa sih kalau pas lagi sama anak-anak gadgetnya ditaruh, jadi full mama sama anak-anak aja. Tapi kalau misalnya suaminya nggak bareng di sini atau suaminya nggak ngizinin, ya saran saya ikutin kata suami ya. Soalnya kan yang dicari harusnya yang kita ikutin yang suaminya bilang apa gitu. Kalau perempuan maksud saya. Jadi harus dengan ridho suami ya Teh. Kalau suami tidak ridho, jalannya lebih mudah insyaallah ya Teh. Ya betul, itu bisa dicoba. Maksudnya tuh saya kadang suka bingung milih sesuatu gitu tuh, suka nanya aja ya gimana nih misalnya tempat pameran gitu ya, buat pameran itu kan lumayan, buat pameran tuh belasan juta ya, terus 15 juta 16 juta buat pameran kan, terus aduh ini ayah nih gimana, mending di sini gitu kan. Terus misalnya udah di sini aja. Nah itu kadang kalau yang gitu-gitu saya sih nggak rugi amat kan, di mana juga ya udah ikut aja deh. Biasanya sih akhirnya suka bagus. Jadi nurut sama suami gitu. Ya kayak kalau cewek harusnya gitu ya. Oke Teh Dian, makasih banyak ya udah sharing. Maaf banget ganggu waktunya. Enggak kok. Jadi kalau langsung bersedia itu seneng banget gitu kan. Maksudnya ini kan Teh Dian lama balesnya itu kan karena memang sibuk ya. Maaf ya. Jarang buka-buka. Tapi ternyata Teh Diannya alhamdulillah bersedia dan mau sharing di sini. Jadi kita bisa nambah wawasan gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Jipa tambah sukses ya Teh. Sama-sama semuanya ya, semangat ya. Doanya ya Teh, biar kita ini bisa terus semangat bertahan. Ya, sama-sama saya juga. Mudah-mudahan wabah coronanya cepat berakhir, jadi semuanya kembali normal. Amin. Oke Teh Dian, selamat beraktivitas lagi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nice friends, tadi itu sharing kita dengan Mbak Dian, owner dari Jepang ID. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi untuk nice friend ataupun nice mom di rumah yang mempunyai usaha atau bisnis yang saat ini mungkin sedang sulit. Mudah-mudahan bisa tetap semangat dan bisa mendapatkan jalan keluarnya. Intinya tadi dari tema tadi adalah kita harus menghadapinya dengan sabar, sholat, dan tetap optimis. Itu ya nice friends. Sampai jumpa lagi di next berikutnya.
Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga share video ini ya. Terima kasih nice friend.